melihat buku ini tidak? Kira-kira menurut kalian ini buku fiksi atau non-fiksi? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Di kelas 11 ini, kalian diharuskan memiliki proyek pengembangan literasi sebagai proyek individu. Proyek tersebut akan berlangsung selama 1 tahun. Pada semester ini, proyeknya berkisar pada buku pengayaan non-fiksi dan semester selanjutnya mengenai buku fiksi. Nah, sebelum mengerjakan proyek, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud pengembangan literasi, supaya kita tahu apa tujuan dan manfaat dari proyek ini. Dalam KBBI tertera bahwa literasi merupakan kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Perlu juga kalian ketahui bahwa literasi tidak terbatas pada baca dan tulis. Ada juga literasi digital, literasi numerik, literasi sains, literasi visual, literasi perpustakaan, literasi finansial, dan masih banyak lagi. Nah, karena semester ini proyeknya berkisar pada buku pengayaan non-fiksi, tentu kita juga harus memahami apa yang dimaksud buku non-fiksi. Jadi, buku fiksi merupakan buku yang di dalamnya terkandung imajinasi pengarang. Sedangkan buku non-fiksi yaitu buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Selain itu, buku non-fiksi menggunakan bahasa denotatif atau makna sebenarnya. Dalam pembuatannya pun membutuhkan fakta dan data sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Oleh karena itu, buku non-fiksi sering dijadikan sumber informasi oleh para pembaca. Apakah semua buku non-fiksi dapat dijadikan bahan untuk proyek pengembangan literasi? Tidak juga ya, karena buku teks pelajaran tidak termasuk ke dalamnya. Mengapa demikian? Kedua buku ini merupakan buku non-fiksi, tapi dapatkah kalian mengklasifikasikan mana yang termasuk buku pengayaan? Di dalam pendidikan terdapat banyak jenis buku yang dapat digunakan. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2008 bahwa dalam pembelajaran, pendidik atau pembelajar dapat menggunakan buku teks, buku pengayaan, buku panduan guru, dan buku referensi. Nah, jadi buku teks dengan buku pengayaan itu berbeda ya. Buku pengayaan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks. Sedangkan buku teks adalah buku utama untuk kegiatan belajar mengajar dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang sudah disesuaikan dengan kurikulum dan jenjang pendidikan. Jadi, peran buku pengayaan adalah sebagai tambahan, pelengkap, atau suplemennya. Buku pengayaan non-fiksi ini juga dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu buku pengayaan pengetahuan, buku pengayaan keterampilan, dan buku pengayaan kepribadian. Sesuai dengan namanya, buku pengayaan pengetahuan berisi informasi yang dapat menambah wawasan tentang suatu hal. Kemudian, buku pengayaan keterampilan berisi informasi yang dapat menambah keterampilan kita dalam mengerjakan suatu hal. Dan yang terakhir, buku pengayaan kepribadian
merupakan buku-buku yang dapat meningkatkan kualitas kepribadian, sikap, dan pengalaman batin pembaca. Buku non-fiksi terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, buku biografi. Buku biografi adalah buku yang berisi riwayat hidup seseorang. Yang kedua, buku pendamping. Buku pendamping adalah buku yang berfungsi untuk mendampingi buku utama. Biasanya, buku pendamping disebut pula buku pengayaan. Jadi, buku pendamping biasanya ditulis setelah ada buku utama. Yang ketiga, buku literatur. Buku literatur adalah buku yang difungsikan sebagai rujukan kajian keilmuan. Buku literatur sering disebut diktat atau buku kuliah. Buku literatur ditulis berdasarkan penelitian. Jadi, buku ini mempunyai kadar keilmiahan sangat tinggi. Buku ini sering ditulis dosen atau peneliti. Dan yang keempat, buku motivasi adalah buku yang berisi kajian psikologis untuk membantu membangkitkan gairah atau semangat pembacanya. Di dalam buku pengayaan non-fiksi terdapat unsur-unsur penting. Unsur-unsur yang dimaksud antara lain yaitu identitas buku dan isi buku. Identitas buku terdiri atas judul buku, nama penulis, penerbit, tahun terbit, kota terbit, jumlah halaman, ukuran buku, dan lain sebagainya. Selengkap-lengkapnya tentang identitas buku tersebut. Bisa termasuk di dalamnya buku yang digunakan cetakan keberapa, apakah cetakan pertama, kedua, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu isi buku yang meliputi daftar isi buku dan judul-judul babnya. Demikianlah materi kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.